Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di zaman sekarang ini, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah media sosial, di mana media sosial memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan kita. Di kesempatan yang baik ini, saya dan juga teman-teman saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif media sosial di zaman sekarang sebagai berikut. Dampak positif media sosial yang pertama yaitu mudahnya akses komunikasi. Saya bersyukur hidup di zaman sekarang di mana teknologi sudah semakin maju, sudah semakin berkembang dan mudahnya akses komunikasi. Saya bisa berkomunikasi secara jarak jauh melalui telepon, chattingan tanpa harus mengirim surat di pos seperti zaman dahulu. Dalam berbagai situs, dengan adanya berbagai aplikasi seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, mampu mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang dimanapun dan kapanpun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara pribadi, saya merasakan dampak positif dari sosial media. Dengan adanya berbagai aplikasi tersebut, saya bisa berkomunikasi dengan keluarga, sahabat saya dimanapun kapanpun mereka berada. Dampak positif yang kedua dari media sosial berperan sebagai media informasi. Peran media sosial sebagai media informasi tidak dapat terbantahkan. Berbagai macam informasi dapat kita peroleh melalui media sosial. Sebagai contoh, ketika kita kuliah, kita mendapat banyak sumber referensi dari media sosial sampai sekarang pun. Kita juga dapat menggunakan media sosial sebagai informasi utama dari berbagai topik yang ingin kita ketahui dan dapat diperoleh melalui media sosial ini. Dampak positif media sosial yang ketiga yaitu menjadi media promosi. Belakangan ini khususnya pada masa pandemi ramai sekali dengan berbagai promosi bisnis. Media sosial juga dapat membantu mempromosikan barang dagangan kita kepada calon pelanggan agar dapat menjangkau besarnya harga yang dapat diminimalisir. Nah, itu dia 3 dampak positif dari media sosial yang dapat kita ambil. Tentu saja masih ada dampak positif lain yang selain yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, saya akan bercerita tentang dampak negatif dari media sosial. Dampak negatif yang pertama adalah media sosial menjadi sarana penyebaran berita bohong atau hoax. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa di media sosial banyak informasi yang ditawarkan kepada kita. Akan tetapi, informasi tersebut belum tentu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang banyak berbagai oknum yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau berita hoax dengan berbagai motif tertentu. Yang salah satunya adalah yang pertama, merusak nama baik orang lain. Kemudian yang kedua sebagai ujaran kebencian. Tidak sedikit orang yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menghina, menghujat yang mereka anggap pendapat tersebut berseberangan dengan mereka. Tetapi seperti itulah kenyataannya. Orang-orang merasa puas dan memakai atau bisa disebut juga dengan orang itu menghina orang lain, baik secara lisan ataupun tulisan. Dan sekiranya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisikan tentang transaksi elektronik atau bisa disebut juga dengan Undang-Undang IT. Dampak negatif yang ketiga dari media sosial yaitu sebagai sarana untuk mempromosikan diri secara berlebihan. Orang-orang seperti ini memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dirinya secara berlebihan. Orang tersebut merasa puas ketika banyak orang yang menyanjung atau memuji karena kendaraan ataupun pakaian yang mereka gunakan. Bahkan kadang juga ada orang yang mengupload kebaikannya melalui media sosial. Misalnya, ketika memberikan kepada orang yang membutuhkan, lalu ia dengan sengaja meliputi kegiatan tersebut.
Maka apabila memang niatannya untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka itu tidak mengapa. Tetapi apabila niatan yang berbeda, maka hal itu perlu diluruskan kembali. Tentu hanya Tuhan dan Dia yang mengetahui niatan sebenarnya dari kejahatan yang dia lakukan tersebut. Begitulah teman-teman dampak positif dan negatif dari media sosial. Kita sebagai generasi muda harapan bangsa haruslah bijak dalam menggunakan media sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan dari kelompok 5, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Cermat, Dan bijak, sebelum bertindak, mari Selamatkan generasi muda Demi masa depan yang cerdas.